Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Salam, puji Tuhan. Pada saat pagi ini kembali kita bertemu dalam acara sarapan GBD Situbondo. Bagaimana kabar saudara-saudara? Puji Tuhan kalau pada saat ini atas kemurahan dan kasih Tuhan kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kita boleh kembali bertemu dalam acara sarapan pada pagi ini. Puji Tuhan kalau pada saat pagi ini kita kembali bisa merenungkan firman Tuhan, kita bisa melakukan aktivitas. Oleh karena itu sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan sehingga Tuhan akan menolong dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, renungan pada pagi ini saya beri judul Kalahkan Ketakutan dengan Iman. Saya ambil dalam kitab Mazmur pasal 56 ayat 4-5a. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Ya, jadi renungan pada pagi ini berbicara masalah ketakutan. Takut atau ketakutan dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah perasaan gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana atau sesuatu yang buruk. Ya, tentu saudara pernah mengalami suatu ketakutan. Ya, tentu saudara pernah mengalami suatu kekhawatiran. Ya, dalam renungan pada pagi ini kita mau belajar ya untuk mengalahkan suatu ketakutan dengan iman yang saudara miliki. Puji Tuhan, dalam kitab Pemazmur ini juga Raja Daud ya pernah mengalami suatu ketakutan ya sehingga dia menuliskan ayat ini, saudara-saudara ya. Kita tidak boleh terus-menerus, saudara ya, dalam rasa ketakutan. Kita harus kalahkan ketakutan ini dengan iman. Terus-menerus dalam ketakutan tidak membawa kepada kita suatu hal kebaikan, saudara. Tapi kalau kita terus-menerus dalam iman, kita percaya pada Tuhan, maka akan membawa kita suatu kebaikan. Ya. Hal ketakutan sebenarnya itu hal yang wajar, ya, yang normal dalam kehidupan manusia. Tapi ketakutan ini jangan sampai menguasai hati dan pikiran kita sehingga kita seakan-akan tidak punya kekuatan, sehingga seakan-akan kita dikalahkan oleh ketakutan. Tidak jarang orang karena takut ya bisa stres, bisa bahkan meninggal ya karena suatu ketakutan. Dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, di sana diceritakan Tuhan Yesus sedang berlayar dengan para muridnya. Tapi di tengah perjalanan terjadi taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang besar yang menghantam kapal mereka, dan para murid begitu takut. Ya. Murid Tuhan Yesus, walaupun pada waktu itu bersama-sama Tuhan Yesus pada waktu naik perahu ya menyeberang ke Danau Galilea ya, dia di tengah perjalanannya ada angin topan yang sangat kencang sehingga mereka merasakan takut, sehingga dalam ayat yang ke-38b dikatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ya, karena begitu takut ya, maka murid-murid ini membangunkan Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sering kita sebagai umat Tuhan, walaupun kita percaya dengan Tuhan, sering kita melupakan Tuhan. Walaupun Tuhan berserta dengan kita, kita melupakan Tuhan. Ya, kita begitu takut sehingga Tuhan Yesus terbangun lalu berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
ya, dalam ayat yang ke-40 dikatakan demikian, ya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini mengingatkan dalam kehidupan kita, ya. Dalam menghadapi suatu masalah, kesulitan dalam bahtera kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, sering kita merasa takut, walaupun kita setiap hari berdoa, selalu kita membaca firman Tuhan. Dalam suatu menghadapi masalah, kita sering takut. Seperti murid Tuhan Yesus ini, sering kita tidak percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Lalu dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 juga dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allah, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, di dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 ini dikatakan juga, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allah, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ini adalah janji firman Tuhan, saudara dikasih, ya. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, jangan kita takut dalam situasi pada saat ini yang tidak menentu, yang situasi yang sulit, ya, yang mungkin pada saat ini saudara hadapi. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menolong kita, ya. Tuhan berjanji akan memegang tangan kita, sehingga Dia akan yang menolong dalam kehidupan kita. Tuhan, saudara-saudara, ya. Memang perasaan takut ini manusiawi, saudara, ya. Siapapun, ya, baik anak-anak, baik orang tua, ya, pemuda, ya, mesti ada perasaan takut, ya. Apalagi situasi pada saat-saat ini, saudara, ya. Mungkin yang mau buka usaha takut, ya, usahanya tidak lancar. Mungkin usahanya pada saat ini sedang sepi, takut mengalami suatu kebangkrutan, ya. Mungkin pada saat ini saudara yang sakit, ya, takut tidak sembuh, ya. Pada saat kita takut, saudara, ya, kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengelogika dengan logika kita sendiri. Kita sering melupakan Tuhan. Pada saat kita takut, kita berharap pada yang lain, berharap pada orang lain, ya, mungkin saudara, mungkin teman, ya, atau kerabat, atau dianggap yang mampu menolong. Kita sering melupakan Tuhan. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan yang akan sanggup menolong dalam menghadapi ketakutan yang sudah ada pada saat ini. Kemudian dalam Filipi 4 ayat 11 juga dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Firman Tuhan dikatakan segala perkara ini adalah segala masalah, saudara, dapat ditanggung oleh Tuhan, ya, yang memberikan kekuatan pada kita. Mengingat ayat ini, saudara-saudara, ya, mungkin beberapa tahun yang lalu, ya, pada waktu saya masih muda, ya, mungkin yang seusia saya, pada waktu itu ada petinju yang luar biasa, kelas berat, yaitu Mike Tyson. Itu seorang petinju legendaris, ya, kelas berat, boleh katakan tidak ada lawannya, saudara, ya. Ya, musuhnya itu paling 4 ronde sudah di KO, ya. Dia kalau sudah di ring
seperti singa yang keluar dari kandang, ya. Jadi musuhnya ini tidak diberi kesempatan untuk melawan, ya. Langsung diserang dengan garang dan dipukul KO, ya. Pada waktu itu petinju Mike Tyson ini ketemu dengan petinju kelas berat juga Evander Holyfield, saudara. Pada saat itu saya waktu nonton, saudara, ya, itu di lengannya ini ditulis ini ayat ini, Filipi 4 ayat 11, ya. Mungkin pada waktu itu Evander Holyfield ini juga gentar, ya, takut menghadapi Mike Tyson ini, ya, kelas berat, ya. Rata-rata musuhnya dipukul KO. Tapi apa yang terjadi, ya, Evander Holyfield ini mungkin mengandalkan Tuhan. Bukan Evander Holyfield yang terpukul KO, tapi Mike Tyson ini, ya, si raja KO ini dipukul KO oleh Evander Holyfield ini, ya. Karena Evander Holyfield ini percaya dengan Tuhan, ya. Evander Holyfield ini mengandalkan Tuhan. Dia menggunakan ayat ini, segala perkara dapat dikutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, sehingga segala ketakutan yang dihadapinya ini bisa dikalahkan dengan iman dan percaya bahwa dia mampu menghadapi musuh yang ada di hadapannya. Ya, ini sekedar cerita singkat, saudara-saudara, ya. Jadi dalam renungan pada saat pagi ini, mari saudara-saudara kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kalau pada saat ini saudara sedang mengalami suatu ketakutan, masalah yang saudara hadapi pada saat ini, yang menerpa saudara pada saat ini, jangan takut, ya. Kita kalahkan ketakutan ini dengan iman, percaya dengan Tuhan. Bukan berarti kita menyerahkan segala permasalahan kita kepada Tuhan, tapi kita percaya dengan Tuhan. Kita percaya dengan iman bahwa Tuhan yang sanggup menolong, yang akan mengalahkan ketakutan ini dengan iman, dan kita keluar sebagai pemenang. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus. Renungan pada saat pagi ini tidak saya panjang lebarkan. Kita percaya, kita yakin bahwa ketakutan yang kita hadapi ini bisa kita kalahkan dengan iman. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.